berjudul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un, submateri makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, mari perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang bergerak. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran Surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang, mari kita pelajari makna atau kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilakukan sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk memenuhi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang
dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya, dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Dan tentu saja, orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu, apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Ma'un? Dari makna surat ini, kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya, tapi kita harus ikhlas dalam beramal. Artinya, ketika kita beramal, kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan, merujuk kepada surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sikapku, mari baca bersama-sama ya. Aku berperilaku peduli kepada orang lain. Alhamdulillah. Oke, dari video yang anak-anak tonton tadi, bahwasanya dalam Quran surat Al-Ma'un adalah atau membahas tentang ciri-ciri penista agama. Kalau kita lihat bahwa dalam Quran surat Al-Ma'un itu orang-orang yang mendustakan agama ada berapa di situ? Sekitar ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama yang digolongkan sebagai pendusta agama ialah orang yang sering menghardik anak yatim. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Yang ketiga ialah orang yang sholat tetapi lalai dalam segi waktu maupun dari segi ketentuan. Yang keempat ialah yang termasuk golongan pendusta agama ialah orang yang berbuat riya. Dan yang terakhir yang termasuk dari ciri-ciri pendusta agama adalah yang tidak mau menolong dengan barang-barang yang berguna. Setelah melihat video tentang hikmah atau isi kandungan
dari Quran Surat Al-Ma'un. Silahkan diperhatikan ke depan. Pak Guru sediakan sebuah video lagi yang berkaitan dengan Quran Surat Al-Ma'un. Silahkan dilihat dengan seksama. Nanti silahkan simpulkan identifikasi masalahnya apa, terus analisisnya bagaimana. Setelah itu baru tentukan solusi dan aksi nyatanya. Silahkan diperhatikan ke depan. Sebelum melihat video, saya beri lembarannya untuk mengerjakan, termasuk dari identifikasi masalah, analisis masalah, terus solusi yang anak-anak berikan untuk sebuah kasus yang anak-anak lihat di depan. Kelompok 1. Nanti ditulis lembaran ini ya. Kelompok 2 sini, dan di sini kelompok 3. Silakan diambil. Silakan diperhatikan ke depan. Ini perhatikan di video kedua juga. Sambil memperhatikan, sambil untuk identifikasi masalah apa yang ada di situ, terus analisis serta tentukan solusinya. Berlalu begitu cepat sejak sang ayah pergi menghadap dia, meninggalkan adik-adik sang bunda dan kedua adik-adik yang masih kecil. Tak terasa pula, selama 2 tahun setengah bocah berusia 14 tahun ini
berjuang menggantikan sang ayah mencari nafkah bagi keluarganya. Panggilan dari dua adiknya seolah menjadi pertanda bagi Ari untuk segera bersiap ke sekolah. Pengumpulan di kampung Ari dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Karenanya, begitu Fajar mengising, Ari sudah mulai mengumpulkan barang, sekaligus pula membuat pemilihan sandal baru pada moyang bunga aren. Ada yang harus dia ambil nilainya setiap hari. Karenanya ia harus bergegas agar tak terlambat ke sekolah. Aldi dan Denny Saputra adalah adik Ari. Aldi kini berusia 10 tahun dan mengajar di dalam kelas 5 sekolah dasar. Sementara si bungsu Denny masih berusia 8 tahun dan menempuh pendidikan di kelas 2 sekolah dasar. Masih kecil memang, tapi kemandirian mulai terbentuk dalam jiwa kedua bocah. Nilai-nilai yang diperoleh Ari segera dikumpulkan dalam kuali besar. Selain dipanaskan, agar tak cepat menjadi basi dan basah. Bila hasil sandapan kemarin sore dan pagi ini jumlahnya mencukupi, pengolahan gula aren pun bisa langsung dilakukan. Tugas memasak nila menjadi tanggung jawab Esa sang bunda. Bertahun-tahun berkutat dengan pembuatan gula merah ini, membuatnya jeli mengenal kualitas nila untuk dibuat gula. Untunglah cukup banyak nila yang Ari peroleh pagi ini. Dalam kondisi ini, pohon aren akan menghasilkan air nila yang lebih banyak dibandingkan pada siang hari. Sambil dituang, nila disaring untuk membuang serpihan kayu dan kotoran lain yang terbuang, juga untuk mengambil remahan daun jambu biji. Nila pohon aren mudah sekali mengalami fermentasi. Karenanya, tenaga menggunakan beberapa campuran, seperti daun jambu, untuk menghindari nila menjadi asam saat ditampung di atas pohon. Silakan apa yang anak-anak lihat pada video 1 maupun video 2, silakan identifikasi masalahnya apa terkait dengan Quran surat Al-Maun. Nanti di langkah yang kedua itu silakan analisis, dan yang ketiga itu silakan tentukan solusi yang ingin anak-anak lakukan setelah melihat video yang ada di depan. Silakan ditulis. Beri waktu.
Sudah? Alhamdulillah. Ya. Setelah melihat video, kaget ke? Setelah melihat video 1 dan 2, terus mengidentifikasi masalah terkait dengan video yang ada, analisis masalah dan menentukan solusi. Silahkan dari masing-masing kelompok yang maju hanya 1 saja dari masing-masing kelompok itu. Silahkan ditentukan. Silahkan yang kelompok 1 misalkan Tegas, kelompok 2 Rafael, dan kelompok 3 bisa. Ketika maju sendiri, ketika mempresentasikan yang hasil dari yang anak-anak tulis tadi, usahakan suaranya keras, biar bisa didengar oleh teman-teman. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tulisannya. Yang keras ya. Keluarga di lingkungan sekitar mengalami kesulitan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, biaya pendidikan anak, akses ke layanan kesehatan. Masalah ini tidak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengangguran atau pekerjaan tidak tetap, jumlah tanggungan yang besar, minimnya akses terhadap program bantuan sosial. 2. Analisis masalah berdasarkan Quran Surat Al-Ma'un Surat Al-Ma'un menekankan pentingnya kepedulian sosial dan mengecam orang yang mengabaikan orang miskin dan yatim. Dari ayat-ayat ini kita dapat menarik beberapa poin relevan dengan kebutuhan hidup. Kurangnya kepedulian sosial. Ayat 2-3. 2. Lalai dalam ibadah yang menunggu dengan amal sosial. Ayat 4-5. 3. Menahan kebaikan kecil. Ayat 7. Solusi berdasarkan Quran Surat Al-Ma'un. 1. Bantuan langsung dan segera. 2. Menggalang solidaritas sosial dan komunitas. 3. Memberikan pendampingan dan akses ke program bantuan. 4. Mendorong kemandirian ekonomi. 5. Beramal dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan. Terima kasih dari perwakilan dari kelompok 1, Bergas, teman-teman Dianto. Untuk yang selanjutnya, silakan kelompok 2, Kofi, Jatul Khairiyah akan presentasikan di depan teman-temanmu dengan suara yang lantang. Masalah utama yang dihadapi keluarga tersebut adalah kesulitan ekonomi. Ini sudah mencukup berbagai aspek seperti ketidakcukupan penghasilan, utang, menunggu kehilangan pekerjaan, biaya hidup yang tinggi, kurangnya keterampilan. 2. Analisis masalah
terutama terhadap orang-orang miskin dan lemah. Ayat ini mendorong kita untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Jika kami yang sesungguhnya Al-Ma'un berdasarkan pemahaman terhadap surat Al-Ma'un berikut beberapa kondisi yang dapat kita utamakan. Meningkatkan keimanan, rutin membantu sesama, mengelola keuangan, membangun jaringan sosial. Silakan dari terus dulu untuk kelompok 2 yang silakan untuk yang kelompok 3 Rafael. Kelompok 3. Klarifikasi yang salah. Berdasarkan langsung terhadap kebutuhan keuangan dengan sosial. Jika pendidikan anak-anak terancam, analisis masalah berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan memperhatikan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, masalah yang terjadi keluarga tersebut memberikan nilainya pelatihan dan dukungan dari masyarakat yang miskin. Ayat-ayat ini menemukan kepada umat untuk bisa memperhatikan orang yang membutuhkan dan untuk berbagi rezeki dengan mereka yang kurang beruntung. Resolusi 1. Pemberdayaan ekonomi. 2. Persatuan sosial langsung. 3. Dukungan pendidikan. 4. Kolaborasi dengan lembaga amal. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Terima kasih untuk kelompok. Setelah mempresentasikan apa yang anak-anak lihat dari video 1 maupun 2, selanjutnya Pak Guru akan memberikan sebuah assessment atau sebuah penilaian yang bersifat masing-masing individu dapat dari soal itu. Silahkan nanti dikerjakan dengan teliti, dibaca, maksudnya dibaca dulu, pahami kata-katanya, setelah itu baru pilih alternatif jawaban yang ada. Di asesmen pribadi ini ada 10 soal pilihan ganda. Ada di halaman pertama dan ada halaman kedua. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sebelum mengerjakan silakan tulis nama lengkap dan nomor absen. Nama lengkap. Nama lengkap ditulis di atas sendiri di halaman pertama. Nah, silakan ditulis nama lengkap dan nomor absen. Kalau nomor absen, nama lengkap ditulis toh. Tulis dulu nama lengkapnya. Sudah? Nomor lengkap? Nomor absen 1 itu Bagas. Absen 2 itu Bambang. Cuma pada pagi hari ini Bambang nggak masuk. Absen 3 Bayu Prasetyo. Ayo yuk, kamu absen 3. Absen 4
Dian, absen 5 Dinda, absen 6 Hengki, absen 7 Delta, absen 8 Hafiz Syahrul Khairiyah, absen 9 Notori, absen 10 Muhammad Farid Akbar, absen 11 Muhammad Kurniawan, absen 12 Muhammad Yuda Alamsyah, absen 13 Rafael Pusaputra, dan absen terakhir saya tuh Mas Muda. Silakan dikerjakan, dipahami kata-katanya. Terus setelah memahami kata-katanya, silakan dipilih alternatif jawabannya. Dibaca loh ya, jangan hanya menyilang, dibaca. Dibaca, pahami kosakatanya maksudnya gimana, baru dipilih alternatif jawabannya. Rafael absen 13 tadi ya. Diingat-ingat.